Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hostnya mute ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusira ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di era digital ini dengan segala kemudahan teknologi digital yang membuat kita tanpa batas ya, insyaallah untuk bisa saling berbagi pengalaman, menuntut ilmu bersama, dan mudah-mudahan meskipun tidak secara langsung kita bersilaturahim, mudah-mudahan Allah tetap memberkahi forum ini. Ya, saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan materi menjadi smart parent di era smartphone, Masya Allah. Sesuatu yang juga tetap menjadi tantangan saya ya, sebagaimana juga menjadi tantangan ibu bapak semua hari ini. Kita tidak bisa melepaskan diri bahwa kita berada dalam fitrah zaman dengan segala perkembangan teknologinya. Anak tidak mungkin ya kita lepaskan dari fitrah ini. Fitrah zaman ini gitu ya, tidak mungkin kita menolak segala perkembangan, tapi apapun yang kemudian Allah hadirkan kepada suatu kaum di suatu masa, maka tentu Allah Maha Adil menciptakan pula peluang-peluang kebaikan di balik itu. Jadi kalau dulu ada masa di mana mungkin para muslim itu pergi keluar selalu membawa pedang, atau mungkin muslimahnya membawa belati untuk keamanan diri. Hari ini kita hampir semua orang menggunakan smartphone ya sebagai salah satu senjata untuk menjalani kehidupan gitu ya. Sehingga kalau tertinggal smartphone mungkin rasanya pada saat itu seperti tertinggal sesuatu yang amat penting dan dibutuhkan dalam kondisi zaman pada saat itu. Seperti misalnya membawa pedang atau membawa belati, karena pada saat itu peperangan yang ada adalah berkaitan dengan fisik gitu ya. Nah, hari ini kita tidak menghadapi era seperti itu ya, tetapi dengan smartphone kita bisa melakukan banyak hal sekaligus juga menemui banyak ujian. Saya minta izin dijadikan host untuk bisa share screen. Ya, sudah. Ya, insya Allah ya. Ibu Bapak, saya di sini dalam kapasitas bukan seorang ustazah, bukan seorang psikolog, tapi sebagai sesama orang tua yang merasakan suka dan dukanya mendidik anak di era smartphone. Walaupun saya sendiri memang merasakan banyak sekali kemudahan yang memang ada gitu ya, disajikan oleh teknologi ini yang menunjang pendidikan dan perkembangan anak itu sendiri. Tetapi tantangannya juga tidak mudah gitu ya. Jadi kita dapat kemudahan sekaligus kita juga mendapatkan tantangan yang tidak mudah untuk kita pecahkan. Bahkan saya sendiri sekarang sudah masuk pada masa pengasuhan, punya anak-anak pemuda ya, pemuda-pemudi yang sedang kita gandeng erat, yang sedang kita iringi dengan penuh perhatian gitu ya, di masa-masa mereka mencari jati diri. Dan terasa sekali bahwa tantangan di era digital ini cukup mengganggu ya, keberjalanan visi misi yang mungkin ketika kecil kita bisa lebih ideal menerapkan ketika anak-anak lebih lekat kepada kita ya, tetapi nanti masuk pada masa-masa pemuda mereka sudah mulai bersama teman-teman, mendengar teman-teman atau tahu ya apa saja yang kemudian beredar di kalangan teman-teman, yang disinilah mulai teruji gitu ya kelengketan kita, hubungan kita dengan anak-anak, sejauh mana sesuatu yang kita siapkan di masa kecil mereka sebagai fondasi cara berpikir mereka dalam menjalankan kehidupan, juga kelengketan dan kedekatan hubungan kita yang masih memungkinkan kita memberikan nasihat, sehingga pada saat perang pengaruh itu berlangsung kita masih dalam posisi yang cukup kuat dan memiliki otoritas kepada anak
untuk membantu memilihkan apa yang terbaik dan mengapa kita mengambil jalan pilihan ini. Jadi saya juga melewatinya penuh dengan suka duka ya. Tetapi paling tidak yang ingin dibagikan hari ini adalah sesuatu yang tetap diikhtiarkan. Walaupun dalam perjalanannya ada masalah-masalah yang harus kita terus dampingi gitu ya, karena anak-anak itu berproses untuk betul-betul menjadi dewasa, berproses untuk benar-benar menjadi bijaksana, termasuk juga berproses untuk mampu memilih mana yang baik, mana yang buruk dari apa yang ditawarkan oleh dunia melalui perkembangan teknologi digital. Jadi kita memang harus jadi orang tua yang smart sekaligus juga sabar ya. Jadi masuk ke era smartphone ini, kita punya satu tantangan problematika pertama pada saat mereka kecil gitu ya. Bayangkan hari ini sejak bayi anak-anak mungkin kenal gadget, sejak bayi mungkin kenal internet gitu ya. Bahkan beberapa orang tua sengaja ya memberikan ini sebagai bagian dari metode pembelajaran mereka. Padahal menurut American Academy of Pediatrics, anak-anak di bawah 2 tahun kalau bisa bahkan sangat diusahakan untuk tidak bersentuhan atau berhubungan dengan TV atau gadget pada umumnya yang lain sama sekali. Kenapa? Sebagian mungkin berpikir gitu ya, saya juga dulu termasuk orang-orang yang tidak tahu, tidak paham. Jadi pada saat mereka kecil, saya merasa misalnya memberikan Baby Einstein dan film-film edukasi lain itu sebagai bagian dari pelajaran yang saya berikan gitu. Bahkan mungkin dulu senang aja, ngerasa keren gitu ya memberikan itu kepada anak-anak. Baru kemudian kita ketahui bahwa di masa-masa itu mereka membutuhkan sesuatu yang lain gitu ya, yang merupakan masa keemasannya. Dan itu tidak berarti kita menjejalkan semua konten-konten edukasi, apalagi melalui indera yang hanya satu sisi gitu ya, lewat visual mereka. Di 3 tahun pertama anak-anak punya perkembangan otak yang sangat pesat, mereka membutuhkan stimulasi motorik gitu ya, yang mempengaruhi perkembangan otak. Sementara apa yang kemudian mereka lihat di televisi melalui layar, itu kalau untuk di bawah 2 tahun tidak diterima oleh otak mereka secara sempurna, karena mereka hanya menerima sebagai satu gambaran visual 2 dimensi, sementara mereka butuh waktu untuk mengkolerasikan apa yang ada di gambar dengan dunia nyata. Maka belajar terbaik di masa itu adalah betul-betul langsung secara real gitu ya, menyentuh benda langsung, terjun di alam dan kehidupan gitu ya. Tapi misalnya kita bilang, tapi kan kita kasih juga yang positif, yes, betul. Saya juga dalam keadaan yang sangat-sangat terpaksa gitu ya dulu, kadang-kala kita memberikan gitu ya, walaupun kita harus atur durasinya. Kenapa? Karena masalahnya bukan pada apa yang kita berikan. Mungkin kita memberikan soal pengenalan lingkungan, pengenalan alam, pengenalan hewan dan lain-lain, tetapi masalahnya adalah pada apa yang tidak mereka kerjakan ketika mereka lebih banyak di depan televisi atau di depan gadget. Jadi masa-masa keemasan untuk misalnya hal-hal kebaikan yang muncul dari stimulasi sensomotorik ini kemudian jadi hilang atau berkurang. Bahkan tidak jarang anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang mengalami kendala dalam hal perkembangan komunikasi, perkembangan bicara, karena mereka banyak terpapar oleh gadget. Saya terkesima oleh satu video di TEDx yang dibawakan oleh seorang anak 7 tahun yang mengatakan kenapa permainan peekaboo mampu membangun masa depan seorang manusia gitu ya. Jadi ternyata bermain bersama anak, berinteraksi dengan anak itu jangan dikira hanya pada pelajaran hari itu gitu, tetapi itu menjadi investasi yang sangat berharga dalam cara berpikir mereka, cara bertindak mereka di masa yang akan datang. Sayang sekali saya tadi nggak sempat mencari linknya, mungkin nanti saya kirimkan lewat panitia, betapa interaksi peekaboo yang sederhana dengan anak-anak itu tidak dilihat sebagai manfaat hari itu, tetapi manfaatnya berkaitan erat dengan masa depan anak-anak.
Karena memang anak-anak ini dirancang untuk berinteraksi dengan orang lain, dan masa-masa kelengketan dengan ayah, dengan ibu di masa-masa ini nanti akan sangat terasa di era digital ketika kita menghadapi mereka di usia-usia pemuda-pemudi. Kita memiliki kemungkinan yang lebih besar ya untuk tetap didengar, untuk tetap memiliki porsi yang mempengaruhi pandangan mereka ketika masa kecil kita dekat. Itu saja bukan sesuatu yang mudah, karena saya bisa merasakan anak-anak saya homeschooling bersama saya, setiap hari kita berinteraksi, belajar bersama, ngobrol, materi misalnya halaqah akidah setiap hari, halaqah Islam. Itu ketika mereka sudah jadi pemuda, mereka akan tetap melihat dunia luar, mereka akan melihat nilai-nilai lain yang mungkin nggak pernah kita sajikan. Nah, disitulah kelengketan itu benar-benar terasa, bagaimana mereka masih mau mendengar kita. Kita masih memiliki otoritas, kita masih memiliki pengaruh gitu ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan momen-momen ini yang membuat kita nanti agak sulit untuk mengejar ketertinggalan. Ya, jadi memang kalaupun di atas 2 tahun kita mau memberikan, seperti tadi Ibu Moderator bilang ada banyak kebaikan, saya juga merasakan banyak sekali terbantu bahwa anak-anak hari ini lebih cerdas, lebih punya banyak wawasan, lebih punya banyak pengetahuan, lebih punya banyak pengalaman, lebih punya banyak inspirasi pengalaman ketika mereka memanfaatkan gadget untuk kebaikan. Tapi betul bahwa kita harus mengatur durasinya, mengatur kontennya, bahkan rekomendasi dari AAP nontonlah bersama anak, sehingga itu bisa kita angkat sebagai bahan pelajaran di dalam keluarga. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa ngapain nih anak-anak kok nggak main gitu ya, padahal ternyata kita kok kayak nggak punya kegiatan positif gitu ya bersama anak. Ternyata bermain yang tidak terstruktur, yang tidak kita benar-benar rancang, tidak kita temani sekalipun, itu sebenarnya lebih berharga gitu ya untuk perkembangan otak mereka daripada paparan media elektronik ya. Betapa banyak hal-hal yang terstimulus ya ketika mereka bermain, mereka belajar memecahkan masalah, mereka belajar menambah kosakata baru, apalagi kalau sudah agak besar mereka belajar role playing. Itu hal-hal yang menurut kita biasa, ternyata Masya Allah dampaknya begitu sangat besar di perkembangan jiwa mereka gitu ya di masa depan. Karena anak-anak itu di era digital di mana kita ketemu dengan fitnah akhir zaman ini, kita nggak cuma butuh seorang anak yang ada di dalam satu sistem yang memberikan mereka ilmu, tapi mereka juga harus punya kesehatan jiwa. Itu yang kemudian membedakan kenapa banyak anak-anak meskipun sekolah di pesantren, sekolah di SDIT, mereka mengalami beberapa gangguan dalam perkembangannya, hambatan dalam perkembangannya, padahal mereka itu sekolah di sekolah Islam, diajarin Islam setiap hari gitu ya, tetapi ada hal yang kemudian menghalangi mereka untuk beramal soleh. Rupa-rupanya ada aspek yang kemudian tidak terperhatikan, yaitu masalah kesehatan jiwa gitu ya. Saya amat menyayangkan, misalnya dulu pernah punya kerabat yang sudah 4 tahun itu merantau, dikirim gitu ya ke pesantren supaya bisa menghafal Al-Quran. Padahal ada masa-masa kita harus bersama anak-anak. Ada masa-masa di mana ya meskipun misalnya kita tidak ideal dalam menciptakan pendidikan Islam, tetapi kebersamaan bersama orang dewasa itu sangat berharga gitu ya. Nanti akan terasa sekali ketika satu persatu sudah pergi, satu-satu sudah mulai merantau, bagaimana ikatan itu membuat kita seperti menjadi pemain layang-layang yang walaupun itu terbang masih ada tali gitu ya yang kita pegang, sesekali kita tarik, sesekali kita ulur, sesekali kita bebaskan mereka melayang gitu ya, mencari masa depan sendiri. Bahkan bermain ya secara mandiri sekalipun itu penting. Jadi kalau saya sudah tidak punya tenaga atau ide, saya terus terang setahun 2 tahun kemarin itu drop secara kesehatan. Jadi saya bisa merasakan sekali perlawanan saya terhadap tantangan era digital semakin berat ketika secara fisik saya tidak lagi seaktif dulu yang bisa menciptakan kegiatan-kegiatan di mana anak itu bisa meminimalisir
jadwal bersama teknologi digital. Tapi alhamdulillahnya saya sudah masuk pada fase di mana ada anak-anak yang besar yang bisa saya delegasikan untuk menciptakan kegiatan-kegiatan non berhubungan dengan teknologi digital. Sehingga kadang-kadang kalau tidak punya ide sekalipun untuk melakukan apa-apa, sesungguhnya anak itu memiliki kekayaan ide gitu ya untuk melakukan sesuatu. Kalau otoritas kita sebagai orang tua masih bekerja, kita bisa bilang stop dulu gadgetnya dalam durasi sekian jam. Kalian main-main apa nih, terserah, pilih. Fasilitas ada. Kadang-kadang anak-anak itu begitu stop TV, begitu stop gadget, muncul kreativitasnya. Yang penting mereka masih mau diatur bahwa dalam durasi sekian silahkan ciptakan sesuatu. Mau create something. Nah, tentu kitanya juga menciptakan suasana rumah dengan segala fasilitas yang memungkinkan mereka tetap berada di dalam kegiatan positif di luar kegiatan bersama teknologi digital. Karena hari ini anak-anak tuh cenderung otomatis begitu bosan lari ke gadget. Kenapa? Karena kalau dulu ibaratnya kita itu makan es krim, sudah dikasih es tong-tong, sudah dikasih es lilin saja sudah enak ya. Sementara anak-anak sudah terbiasa dikasih yang es krim yang mahal-mahal. Jadi ketika ada hal yang kurang tuh terasa kurang karena mereka sudah tahu apa yang enak. Nah, teknologi digital dengan perkembangan video, kemudian video games itu seperti sajian es krim yang sangat lezat. Jadi ketika ada hal yang seperti biasa, yang kalau dulu rasanya kita biasa gitu ya, nggak punya kerjaan tuh biasa gitu ya. Lalu kita mikir ngapain dengan batu kita bisa kreatif bikin sesuatu, dengan tumbuh-tumbuhan kita bisa main masak-masakan. Anak-anak sekarang itu enggak gitu ya. Mereka lebih mudah untuk bosan karena mereka sudah tahu sesuatu yang sangat asyik. Yang menyedot pikiran mereka yaitu film-film atau video atau permainan yang disajikan dengan teknologi digital. Jadi saya pun merasakan lelahnya menjadi orang tua di zaman ini untuk menciptakan anak tidak bosan, untuk menciptakan anak-anak itu punya durasi yang tidak terlalu banyak bersama gadget karena sudah hampir otomatis ya ketika kosong waktunya atau misalnya mereka sudah selesai ini dengan kewajiban-kewajibannya itu akan mereka cenderung mencari itu gitu ya. Kita lihat misalnya datang ke kajian begitu anak bosan yang anak-anak tuh pasti pinjam handphone. Makanya saya kalau bikin kajian datang ke kajian tuh bawa mainan, bawa worksheet, bawa apa supaya anak-anak berkurang gitu ya. Rasa bosannya yang membuat mereka pasti ingin arah gadget. Padahal dulu gitu kalau kita ingat-ingat orang tua kita nggak pernah mikirin kita main apa gitu ya, nggak pernah benar-benar menyediakan apalagi sampai memfasilitasi. Rasanya kita diaur begitu saja dengan alam kehidupan sudah banyak permainannya. Bahkan secara nggak sadar kita sedang melatih motorik kasar kita, sedang melatih daktil kita. Bahkan misalnya berjalan di pematang sawah tidak sengaja itu juga bagian dari pelajaran motorik gitu ya, melatih keseimbangan yang hari ini mungkin semua hal harus disimulasikan dengan mainan, disimulasikan dengan playground, disimulasikan dengan ini karena alam dan kehidupannya tidak kemudian secara otomatis menyajikan hal-hal yang dibutuhkan untuk perkembangan anak. Sementara hari ini kalau kita tidak secara aktif ya menyediakan hal itu di rumah, apalagi di masa era pandemi ini, Masya Allah luar biasa, terasa sekali ketika kita nggak bisa keluar. Saya yang biasanya world schooling lah ya, keluar setiap Sabtu Ahad untuk lihat alam dan kehidupan, selama 2 tahun itu harus menciptakan itu di rumah. Maka hal pertama yang saya beli waktu begitu pandemi itu, karena saya punya halaman belakang cukup luas, adalah kolam renang gitu ya. Karena saya udah tahu deh, pasti anak-anak itu bosan, mereka nggak bisa olahraga, mereka nggak bisa visit renang seperti biasa gitu, dan saya akan peperangan dengan gadget gitu kalau tidak menyediakan beberapa hal di dalam rumah yang membuat mereka bisa memilih alternatif kegiatan lain untuk tetap bermain aktif, tetap juga seru tanpa bersama gadget gitu ya. Nah, banyak sekali manfaat bermain sehingga bermain ini harus menjadi bentuk perhatian kita gitu ya. Anak belajar berpikir kreatif, memecahkan masalah, menyelesaikan tugas. Tapi hal yang jauh lebih berharga adalah ternyata bermain bersama mereka itu adalah bagian dari mendidik anak soleh. Karena tadi soleh itu susah kalau ternyata tidak ada perkembangan jiwa yang baik.
Dan perkembangan jiwa yang baik juga ditentukan bagaimana kedekatan kita dan salah satunya bermain. Karena Rasulullah juga banyak ya dari sirah-sirah itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu ya bermain dengan anak-anak. Jadi itu bagian dari proses membangun jiwa yang sehat yang nanti akan memudahkan anak-anak itu untuk melaksanakan amal soleh ya. Karena ilmu kalau nggak berbuah amal kan tidak bermanfaat. Tapi ternyata ada orang-orang yang walaupun ilmu Islamnya banyak ya, seperti misalnya sudah masuk ke dalam dunia pernikahan saja. Banyak kasus-kasus bahkan aktivis dakwah sekalipun punya sikap yang mungkin sangat dingin dengan pasangan atau kurang kadar maskulinitasnya atau kurang kadar femininitasnya sehingga bermasalah gitu ya dalam menjalankan kehidupan walaupun mereka tahu dalilnya, walaupun secara ibadah mereka rajin. Tapi karena ternyata mereka punya sejarah-sejarah masa kecil. Bahkan kemarin tuh ada yang curhat dengan segala problematikanya. Ya walaupun ya saya lihatlah dari pakaiannya ibunya pakaian syar'i, saya pikir insya Allah lah ya keluarganya berkomitmen. Tapi dia punya hubungan yang cukup unik dengan suami yang ternyata setelah ditelusuri suami-suami ini ya para laki-laki yang model-model seperti ini mereka cukup dingin, kurang empati terhadap istri, kurang bisa menjadi solusi karena kurang sentuhan dari orang tua. Bahkan ada yang sampai separah tidak pernah dimandikan oleh orang tuanya, semua diasuh sama pembantu dan ternyata itu berdampak pada sikap-sikap di masa depan ya, sehingga walaupun dalilnya di kepala banyak, hafalannya banyak, tapi ada hal yang kemudian menghalangi mereka untuk berbuat baik ya kepada keluarganya. Ya ada yang jatuhnya misalnya ke kasar, ada yang jadi tidak empati, itu banyak sekali kasus-kasus yang curhat ya. Jadi jangan dianggap remeh ya hal-hal yang sederhana seperti ini. Bahkan bermain bersama keluarga itu menjadi amal ibadah ya. Dan sekarang di era digital nanti akan terasa pengaruhnya pada saat kita peperangan pas mereka jadi pemuda. Dan kemudian semakin banyak bermain yang menstimulus kebaikan, maka semakin kita meminimalisir mereka bersama gadget. Kalau mereka lebih banyak bersama gadget, walaupun itu tetap positif, mereka akan kehilangan hal-hal yang berharga. Seperti yang tadi, belajar berpikir kreatif, memecahkan masalah, menyelesaikan tugas. Hal yang waktu kecil itu sangat simpel dalam hal-hal yang sederhana, tapi nanti ketika sudah besar, ini menjadi modal kesuksesan mereka gitu ya. Tapi gimana? Kita juga harus kerja, apalagi sekarang kita work from home. Memang kadang-kadang perlu juga dibuat bagaimana suasana rumah itu kita memiliki otoritas yang membuat Umi kerja ya di sini, Bapak kerja di sini, kalian main di sini. Sesekali kita menimpali. Saya juga sambil misalkan saya juga tetap berjualan, tetap di depan gadget. Anak kemudian sedang role playing, kita kita tetap masuk gitu ya di dalam dunia mereka sehingga tetap ada interaksi, atau sesekali memang betul-betul harus meluangkan yang tanpa pekerjaan kita dan full untuk mereka. Tapi mereka juga tetap harus dilatih ya untuk mampu menciptakan kegiatan sendiri meskipun kita memiliki pekerjaan, sehingga mereka juga memahami ya bahwa pekerjaan orang tua ya itu adalah bagian dari aktivitas keseharian orang dewasa. Sebagaimana bermain itu harus kita count sebagai bagian dari aktivitas anak. Itu masalah di era digital yang pas anak-anak kecil ya. Kita kalau nggak punya effort lebih besar untuk nemenin main, kalau nggak punya fasilitas atau budget yang kita sediakan untuk membuat mereka bereksplorasi dengan alam dan kehidupan, kita sangat mudah untuk kalah ya. Sangat mudah untuk kalah, anak tumbuh menjadi anak yang sangat gemar berinteraksi banyak dengan dengan gadget, dan kalau sampai tidak bisa mengatur konten ini juga jadi sangat masalah karena sekarang anak-anak SD pun sudah pinter ya, bahkan anak-anak TK pun katanya, saya juga baru tahu kemarin pada saat ada beberapa yang bertanya sampai sudah tahu gitu hal-hal yang berkaitan dengan Korea padahal masih TK. Padahal saya pikir masih banyak sekali konten-konten edukasi yang bisa kita berikan. Sekalipun kita terpaksa ya membutuhkan misalnya suatu suasana yang anak-anak betul-betul tidak mengganggu dan kita harus berikan mereka bersama gadget. Nanti di akhir akan saya bagikan share maksudnya apa saja yang kita bisa lakukan dengan gadget ya di hari ini yang bisa mendatangkan kebaikan bagi keluarga kita. Nah, muncul ketika kita nggak concern di awal, sekarang masuk ke pemuda gitu ya.
Nah, bayangkan kalau dari kecil sudah senang banget ya sama gadget, untuk hal-hal yang tidak produktif, maka sangat dipastikan anak-anak ketika sudah besar lebih mudah sekali ya untuk suka pada hal-hal yang sia-sia. Karena memang secara data anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu lebih banyak di depan gadget itu untuk sesuatu yang sifatnya hiburan ya, bahkan kalau diakses yang lebih banyak itu ya yang ada di logo-logo ini gitu ya, dibanding memanfaatkan kebaikan dari gadget itu sendiri. Nah akhirnya dampaknya kemana-mana ya, kalau frekuensi yang cukup banyak bersama gadget muncul masalah-masalah lain ya, kesulitan fokus, gangguan tidur, gangguan makan, gangguan obesitas. Jadi tantangan kita yang kedua adalah fenomena generasi non produktif. Ini yang paling saya sangat khawatirkan ya. Karena saya juga merasakan ketika kecil anak-anak kita kasih wawasan, kita kasih inspirasi, kita kasih siroh dan segala macam, begitu mereka sudah ketemu dengan dunia yang lain yang begitu sangat menggoda gitu ya, hal-hal yang sifatnya sia-sia, kadang-kadang mereka cukup ingin tahu, kadang-kadang mereka ingin nggak tertinggal atau nggak dibully karena mereka tidak tahu, sehingga sesekali mereka ingin intip ya. Makanya pada saat mengintip itu kita temenin supaya kita bisa berdiskusi apa sih itu tuh manfaatnya gitu. Kenapa keluarga kita tidak memilih itu menjadikan sebagai sesuatu yang kita anggap biasa untuk kita konsumsi. Dan tentu anak-anak di masa-masa ini masih tetap harus dibantu gitu ya, diciptakan outlet-outlet kegiatan yang lain yang membuat mereka itu menjadi lebih produktif. Kalau kita nggak concern di sini, ya udah rata-rata hari ini anak-anak hanya sekolah, pulang sekolah ngerjain tugas, sisanya bersama gadget. Maka outlet-outlet untuk bereksplorasi itu memang harus kita ciptakan. Syukur-syukur kalau mereka pada akhirnya sudah mulai menemukan apa minatnya, apa bakatnya, sehingga banyak menghabiskan waktu pada kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Nanti di akhir akan saya kasih share tips-tipsnya gitu ya untuk berikhtiar menjadikan anak-anak lebih produktif. Nah, masalah selanjutnya adalah ketika kita membiarkan anak-anak ini tidak produktif, ini muncul fenomena generasi yang nggak peka ya. Bayangkan bagaimana mereka akan peka, bagaimana mereka akan muncul giroh di dalam diri mereka terhadap problematika umat ya, apalagi kondisi dunia Islam, bagaimana mereka berpikir punya ide untuk berkontribusi kalau mereka itu dipenuhi pikirannya pada hal-hal yang kurang bermanfaat gitu ya. Memang saya sendiri bukan yang tidak terlepas dari film, bahkan games juga bisa dijadikan sebagai reward yang dilakukan bersama orang tua. Jadi anak-anak tuh kalau mau main games justru sama ayahnya, mereka membuild sesuatu, mengelola sesuatu, misalnya mengelola peternakan atau merancang bangun gitu ya, sehingga kita masih bisa meniatkan hal itu sebagai bagian dari home education. Termasuk juga ketika mereka mengkonsumsi hiburan dalam bentuk film, memang saya menjadikan hal itu sebagai bagian dari home education bahasa Inggris misalnya ya. Karena dengan itu anak-anak langsung terjun menggunakan bahasa dan memang mahir. Tinggal bagaimana kemudian kontennya yang kita atur. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita abai terhadap ini gitu ya, sehingga kita tidak sadar bahwa sebenarnya anak kita sedang bermasalah. Karena apa? Karena kita menganggap ya udah dari itu mah biasa, anak nonton udah biasa, anak main game sudah biasa, dan cenderung kita tidak mengatur apa yang mereka konsumsi, dan cenderung membiarkan mereka mengikuti apa yang tren pada saat itu. Nah, ini yang jadi kemudian jadi masalah. Nah, tantangan problematika yang selanjutnya adalah kalau konsumsi yang mereka dapatkan dari gadget ini sudah betul-betul sangat merusak gitu ya. Itu masalah ancaman pornografi ya. Kemarin sempat heboh di iklan YouTube yang tayangan anak-anak pun ada lagu-lagu yang sifatnya berkaitan dengan LGBT gitu ya, dengan kaum homoseksual. Jadi ini luar biasa, kita sudah digempur dari berbagai arah ya,
banyak juga yang kemudian curhat kepada saya, walaupun pesantren, walaupun SDIT, ternyata ini luar biasa gitu ya tantangannya, karena ada anak-anak yang mungkin dari awal di keluarga itu polos gitu ya, maksudnya lurus-lurus aja kita kasih, begitu ketemu teman mereka konsumsinya sudah macam-macam ya dalam pikirannya. Bahkan seorang ibu itu kemudian menangis dan curhat, dia menemukan anaknya yang santri ada di dalam grup, yang di dalam grup sekolahnya itu ternyata beredar foto-foto atau video-video porno. Jadi anak-anak kita yang kita jaga pun sangat mungkin gitu ya kemudian dipapar oleh pihak lain yang begitu dekat dengan mereka, karena cenderung setiap anak hari ini terhubung dengan dunia luar ya. Maka penting sekali gitu ya menjadi sahabat di masa-masa ini, sehingga kalaupun anak kemudian mengetahui hal-hal yang di luar dugaan kita bisa tetap menjadi pihak yang dipercaya untuk memberikan pemahaman yang lebih pas gitu ya. Seperti anak saya pulang, Umi, perkosaan itu apa sih? Umi, ini tuh apa gitu. Umi, kenapa teman-teman suka, mohon maaf ya, pada itu di pesantren gitu, dia cerita waktu itu. Pesantren penghafal Al-Quran. Jadi anak-anak laki-laki itu, nauzubillah ya, mereka memainkan ininya tuh dengan sabun. Jadi anak saya yang polos itu, jadi harus saya terangkan gitu ya. Jadi begini, nah ada orang-orang yang ingin mendapatkan perasaan nikmat, bla bla bla. Jadi harus saya terangkan gitu ya. Bagaimana saya me-warning mereka tentang dopamin yang banjir di dalam pikiran kalau sudah merasakan hal-hal yang berkaitan dengan pornografi dan kenikmatan-kenikmatan syahwat yang belum pada waktunya itu bisa mampu merusak otak mereka. Bahkan Mark Beck-Hastelman tuh dalam bukunya itu menyatakan kena pornografi itu kerusakan bagian otaknya lebih besar daripada kerusakan kena narkoba. Nah, jadi dia menganggap bahwa ini tsunami spiritual dan moral. Kenapa? Karena kalau anak sudah kena ini, bagian yang rusak itu di prefrontal cortex, itu bagian yang cukup penting untuk mengatur sebuah sikap dan pola pikir ya, yang juga melahirkan kebijaksanaan. Makanya akan jauh lebih susah untuk solih jika ini sudah rusak gitu ya, meskipun dia ada di sekolah Islam, diajarin Islam. Karena memang tidak sedikit juga, mohon maaf, kasus-kasus di mana orang-orang yang paham agama tapi kemudian nauzubillah gitu ya terseret juga gitu ya dengan candaan-candaan para bapak-bapak yang bahkan waktu itu tuh pernah ada yang curhat, dia menemukan gitu ya di handphone suaminya itu isi-isian yang memang seperti ini, bahkan mengarah pada hubungan sesama jenis. Jadi bayangkan candaan-candaan di kalangan bapak-bapak sampai sedemikian menjijikannya gitu ya. Maka yang lurus-lurus yang normal pun kalau ada di dalam grup yang aneh-aneh kan sangat mungkin ya tidak sengaja terpapar, dan hal itu kan lebih susah kadang-kadang untuk hilang dari ingatan kita. Nah, jadi fenomena yang kedua tadi tentang generasi non produktif, apalagi sampai dengan terkena dengan bencana pornografi, ini akan membuat kita punya kehilangan generasi emas gitu ya untuk membangun negeri ini gitu. Sebagian besar sudah rusak otaknya, sebagian besar sia-sia. Nah, maka akan jauh lebih sulit sekali kita berikhtiar untuk melahirkan generasi pemimpin ini gitu. Jadi saya juga bersikeras gitu ya, karena anak-anak tuh sekarang tidak cukup untuk berprestasi. Sangat mungkin ya mereka tuh berprestasi di sekolah, nggak ada masalah. Tapi ketika waktu luang mereka memilih untuk melihat apa yang teman-temannya lihat. Dan kalau saya intip, saya ajak diskusi, memang ternyata banyak hal yang tidak bermanfaat. Sehingga kalau saya tidak rajin menciptakan hal lain yang menjadi konversi untuk membuat mereka tetap merasa senang, terhibur gitu ya, itu akan mudah sekali untuk jatuh seperti di gambar ini. Nah, bayangkan kalau seperti ini, kira-kira punya tujuan hidup tidak gitu ya? Apakah punya visi misi besar dalam kehidupannya? Jadi kalau berpikir jauh, sebenarnya yang lebih susah adalah hari ini kita menciptakan estafet selanjutnya gitu ya. Nah, walaupun saya yakin bahwa setiap masa itu pasti ada pemimpinnya ya, masalahnya adalah apakah anak kita termasuk di count oleh Allah sebagai generasi yang mengganti gitu ya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan
sebuah negeri atau sebuah peradaban gitu ya, atau mereka termasuk orang-orang yang dipimpin tapi justru dipimpin juga jadi beban gitu ya. Kayak pernah saya mencantumkan satu status, akan ada masa di mana mungkin segolongan anak-anak yang menjadi pemimpin ini punya PR yang sangat besar ya, karena kebanyakan si anak-anak muda yang lain itu menghabiskan masa mudanya dengan seperti ini. Sementara negeri kita hari ini punya problematika dengan kondisi yang saya ingat waktu kecil kita ini umur-umur segini tuh masih ngebola ya, masih main sepeda, main sepatu roda, atau kalaupun nonton Doraemon lah, atau ada, kalau suami saya tuh angkatan yang cuma bisa TVRI di jam sore hari. Nah, jadi kalau hari ini saja kita punya PR besar terhadap bangsa ini, coba bisa bayangkan betapa beratnya nanti anak-anak yang dilahirkan, dipilih oleh Allah sebagai pemimpin. Dia akan menghadapi satu generasi yang seperti ini. Nah, yang ini pasti dan ada. Karena memang sudah digambarkan oleh Rasulullah tentang keburukan-keburukan manusia akhir zaman. Yang jadi persoalan adalah seberapa besar kita bertahan, mampu ya memegang bara api, yang kalau kata Rasulullah itu megang syariat tuh kayak bara api kalau di akhir zaman, untuk supaya anak-anak tuh nggak masuk dalam golongan ini. Ya, tetapi justru sebaliknya mereka jadi generasi yang selamat, yang walaupun notabene nanti akan punya PR besar menghadapi bangsa yang kalau sudah besar dulu anak kecilnya seperti ini. Dulu masa mudanya seperti ini. Jadi mereka adalah generasi yang krisis idola, rapuh konsep hidupnya. Saya bisa merasakan bahwa ketika kita sudah berjuang untuk misalnya menghadirkan Rasulullah, kemudian ngasih sirah-sirah para sahabat, pokoknya dengan nilai-nilai segala kebaikan, ya tetap kita nanti akan menghadapi anak-anak yang tahu ini dari teman, pengen lihat apa yang dilihat teman gitu ya, karena hari ini banyak sekali teman-teman yang memang kecenderungannya ya krisis idola, rapuh konsep hidupnya, sehingga menghadapi hidup tuh cuma sekolah, ikutin tugasnya apa, lalu setelah itu nikmati apa yang kemudian menjadi tren. Ini yang kemudian luar biasa. Nah, makanya berbicara soal smart parent di era smartphone ini nggak cuma masalah kita kasih gadget atau enggak, kasih berapa jam sih gadgetnya, kasih konten apa, enggak cuma itu, tapi ada hal yang kemudian mendasar yang membuat anak-anak itu pada akhirnya akan menjadikan gadget itu sebagai sarana ibadah. Hari ini orang tua kita nggak ngatur lagi soal gadget kita, ya. Saya sudah ya lebih banyak lah pasti berinteraksi di depan gadget, tapi ibu saya mungkin nggak protes lagi. Dia tahu saya pakai gadget untuk cari uang, saya pakai gadget untuk menuntut ilmu, saya pakai gadget untuk berdakwah. Nah, masalahnya anak kita sampai kapan di titik seperti itu. Makanya sebelum nyampe ke titik itu pengawasan itu luar biasa. Tapi fondasinya yang paling utama adalah mereka harus dikenalkan sama pemilik kehidupan supaya tahu hidup itu untuk apa, kemudian harus apa dan bagaimana kita menjalankannya gitu ya. Karena ada orang-orang yang kemudian sampai besar pun mereka lost orientation gitu ya tentang makna kehidupan ya. Tentu mengenalkan anak kepada Rasulullah juga menjadi bagian dari ikhtiar kita di era digital ini, karena dengan concern mengajarkan mereka tentang manusia teladan, mereka akan lebih tahu ya kehidupan itu seperti apa, jalan hidup terbaik itu seperti apa, dan cara terbaik menjalaninya. Jadi mudah-mudahan mereka tidak tergoda menjadi orang yang sia-sia, menjadi orang yang menghabiskan waktu pada hal-hal yang sia-sia gitu ya, karena mereka belajar dari orang-orang terbaik bagaimana kemudian mereka menjalankan kehidupan gitu ya. Nah, jadi buah keimanan pasti amal ya. Jadi kalau amalnya masih banyak amal yang sia-sia, maka dari intinya itu harus digodok lagi gitu ya. Bagaimana dialog-dialog di dalam rumah kita itu dari kecil kita upayakan untuk menanam benih keimanan gitu ya, menumbuhkan, mengkokohkan, menyuburkan. Kita juga berusaha memberikan teladan bagaimana menjalankan aktivitas, bagaimana beramal soleh. Kemudian kita juga jaga fitrah keimanan mereka. Kita terbiasa berdiskusi untuk menggali hikmah supaya mereka tuh mature, supaya mereka tuh bijaksana, supaya mereka itu dewasa, termasuk juga dewasa memilih kegiatan apa yang nanti akan mereka lebih banyak habiskan untuk menghabiskan
umur yang memang Allah kasih sama kita dan memastikan keistiqomahan mereka gitu ya di dalam keimanan. Kita juga fokus gitu ya dari awal-awal usia tahun mereka itu mengenalkan Rasulullah, bahkan sirah Rasulullah itu menjadi kurikulum yang wajib gitu ya di dalam pendidikan. Kita juga berusaha untuk mengkolerasikan segala kejadian yang mereka temui itu dengan sirah, dengan hadis gitu ya, supaya hadirlah sosok Rasulullah sebagai idola. Kalau sudah seperti ini, kita berharap anak-anak itu jadi punya mindset menjalani kehidupannya sesuai dengan apa yang mereka cintai. Ya, kalau mereka dekat dan cinta terhadap Allah dan Rasulullah, mudah-mudahan selalu ke arah pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah. Nah, karena kita punya target, pada saat anak-anak balik, mereka sudah dalam kondisi samina wa ata'na kepada Allah dan Rasul. Allah bilang nggak boleh, Rasulullah bilang nggak boleh, nurut. Allah bilang ini perintahnya, Rasulullah bilang ini perintahnya, mereka nurut. Siap menjadi seorang mukallaf, siap menjadi seseorang yang mendapatkan beban taklif syariah. Makanya di awal-awal ya berbicara menjadi smart parent di era smartphone tidak terlepas dari core utama kita sebagai orang tua gitu ya, untuk mendidik generasi solih ya, yang kita punya target pada saat balik itu mereka siap menjadi seorang muslim, siap menjadi seorang mukallaf gitu. Nah, bersamaan dengan itu, kalau anak-anak sudah tunduk samina wa ata'na terhadap Allah, kita berharap anak-anak pun menjadikan gadget itu sebagai bagian dari ibadah ya. Kalau kita sudah tahu gitu, kita ada merasa diawasi oleh Allah, kita ada rasa takut gitu ya ketika bergadget berlama-lama pada hal yang tidak bermanfaat atau scrolling pada hal-hal yang tidak jelas. Coba bisa bayangkan bagaimana pada saat kita mengklik hal-hal yang buruk, kemudian Allah mencabut nyawa kita. Nah, bahasa-bahasa ini kan harus kita berikan pengertian kepada anak-anak, tidak bisa ujuk-ujuk di tengah jalan ketika sudah dewasa, sudah keburu senang sama gadget, terus kita berbicara soal masalah makna kehidupan dan cara menjalankan kehidupan gitu ya. Maka ikhtiar untuk mengenalkan Allah dan Rasul ini insya Allah kan membuat mereka akan tahu tentang tujuan hidup dan bagaimana cara menjalankannya. Kalau semakin cinta terhadap kehidupan akhirat, maka akan menjadikan gadget itu sebagai bagian dari sarana untuk hal-hal yang mendekatkan kita kepada kebahagiaan akhirat gitu ya. Belum lagi berbicara soal masalah tadi pornografi gitu ya. Maka kita perlu menjaga kesucian diri mereka dan peduli tentang fikroh mereka, sehingga harus didampingi terus ya di awal-awal sebelum mereka betul-betul bisa kita lepas dan kita yakin bahwa mereka sudah samina wa ata'na terhadap Allah dan Rasul. Kita harus pastikan apa yang mereka lihat terjaga atau tidak kesuciannya, dan apakah hal-hal tersebut memberikan fikroh-fikroh yang di luar dari apa yang Islam ajarkan gitu ya. Karena apa? Karena kita dan pribadi anak kita itu tergantung pada apa yang mereka pikirkan, dan yang mereka pikirkan tergantung pada apa yang kita lihat, apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Jadi harus peduli terhadap apa yang dilihat dan didengar anak-anak. Makanya saya kalau film yang saya nggak ikutan, biasanya ada beberapa film yang saya ikut, saya bahas, saya jadikan bahan home education. Saya misalnya menitipkan pada ayahnya, harus di ACC, harus disetujui. Kalaupun itu misalnya ya masih kartun, masih apa, saya juga masih memastikan di dalamnya tetap berkonten positif. Saya tanya, ini tentang apa Pak? Oke, tentang persahabatan nih, masih aman. Oke, gitu ya. Jadi saya niatkan sebagai bagian dari pelajaran bahasa Inggris atau belajar dari misalnya nilai-nilai kehidupan lewat cerita gitu ya. Walaupun penyajiannya misalnya masih kartun. Tapi kalau misalnya kita nggak concern, ya kita nggak tahu apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, jangan-jangan lebih banyak hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia sebenarnya masih mending. Yang lebih parah adalah ketika memang akhirnya mereka mengubah fikroh mereka gitu ya. Jadi sangat mungkin hari ini kita itu punya anak-anak yang secara fisik ada di dalam rumah kita, tapi secara hati dan pikiran mereka sudah pergi gitu ya. Jadi apa dan bagaimana anak kita hari ini seperti apa itu akan sangat dipengaruhi oleh pihak yang paling dominan berinteraksi dengan mereka. Nah, apakah itu kita? Ini yang kemudian menjadi berat sekali. Karena mereka nanti akan masuk ya pada masa di mana mereka itu ketemu dengan peer group mereka. Ya, ketemu dengan teman-teman. Ya, yang tadinya full sama kita di usia 7 tahun ke atas lah ya, udah mulai kenal.
dunia luar kan, masuk pada sosiosentris kalau usia SD. Oke, SD itu masih oke, mereka masih lebih lekat. Tapi ketika sudah SMP, SMA, nah ini terasa sekali ya. Kelengketan mereka itu kan pada sesuatu yang lain dan biasanya nyari selain orang tuanya. Kalau itu temannya baik, maka baik ya. Kalau itu temannya buruk, kita punya tantangan besar. Nah, tapi hal-hal yang kita lakukan sebagai fondasi awal tahun mereka ini nanti akan teruji ya. Sejauh mana kita masih punya interaksi ya yang mempengaruhi mereka ya. Makanya penting sekali di era smartphone ini concern memenuhi cinta mereka ya dan jadi pihak yang paling berpengaruh dalam hidupnya. Kenapa saya bilang di era smartphone? Karena saya bisa merasakan dulu kita bisa tumbuh lumayan baik-baik saja walaupun orang tua kita tuh gak terlalu peduli-peduli amat. Paling cuma nanya rapot. Nanya gitu, di sekolah tadi ngapain, gimana sama teman-teman, enggak. Saya merasakan ya udah diawur begitu saja, tapi masih oke pada saat itu. Tapi hari ini kalau nggak concern, nanya perasaan mereka, nanya kegiatan mereka, apa yang dilakukan bersama teman-teman, punya kelengketan yang lebih besar, punya waktu kebersamaan yang lebih besar, kita sekarang bisa sangat mungkin kalah perang. Ya, apalagi kalau kita di awal-awal tahun usia mereka menjadi orang yang justru antagonis bagi mereka. Kita nggak sabar pas mereka kecil, kita banyak marah-marah yang membuat mereka sebel, nggak mau dekat sama kita. Ini lebih berat sekali ketika mereka sudah ketemu sama peer group mereka, lingkungan luar hari ini luar biasa, ya karena yang keren di mata mereka itu adalah ya yang hari ini begitu menjijikan lah kalau saya bilang gitu, dibanding ketika saya waktu remaja pada saat itu juga sama ya, ingin tahu ya apa yang tren boys band atau apa, tapi dulu tidak semenjijikan hari ini gitu. Jadi kalau dulu punya orang tua galak masih pakai gesper atau dari apa melototnya aja sudah bikin kita takut, itu tetap kita tuh balik lagi ke orang tua. Tapi hari ini terlalu banyak rumah-rumah yang siap melahap mereka kalau kita nggak menjadi orang yang kemudian berpengaruh dalam kehidupan mereka ya. Ya makanya keluarga sebagai lingkungan primer ini di era smartphone ini harus diperkuat gitu ya, karena ini tempat pertama kali norma dan nilai diserap gitu ya. Ini nanti akan mewarnai kepribadian mereka dan di rumah itu ya sangat mewarnai perkembangan emosi anak-anak. Jadi banyak sekali penyebab kenakalan remaja itu karena kita gagal membentuk lingkungan primer. Walaupun mereka sekolah di SDIT, walaupun mereka sekolah di pesantren, ini tetap banyak kasus-kasus ya, dan berawal dari kondisi keluarga ya. Jadi kita sedang perang pengaruh ya, dan banyak sekali kegagalan kita dalam berperang ini karena selama ini kita misalnya melakukan komunikasi yang menyimpang dengan anak-anak bertahun-tahun. Jadi mereka tuh enggan untuk dekat, enggan untuk berbagi, enggan untuk bercerita, enggan untuk mendengar kata-kata kita, enggan untuk menuruti perintah orang tua gitu ya. Apalagi kalau kita termasuk orang tua yang sering sekali menyulitkan dan kurang memberi kemudahan, sering sekali memarahi dan kurang mudah untuk memaafkan. Maka di era smartphone ini mereka makin sangat mudah jauh ya dari kita. Nah khawatirnya jauh dari nilai-nilai kebaikan, khawatirnya semakin jauh dari koridor syariat Allah. Kenapa? Karena apa yang disajikan pada hal yang umum hari ini banyak sekali, lebih banyak buruknya daripada banyak kebaikannya gitu ya. Makanya hari ini menjadi smart parent di era smartphone berarti juga harus menjadi sahabat mereka. Dari awal harus lebih banyak menghargai, menerima, jadi tempat bercerita yang enak, menghargai pemikiran dan keinginannya, memenuhi rasa ingin tahu dengan sabar. Kalau dia bohong, ya kita tetap kasih kepercayaan. Kalau dia jujur, walaupun jujurnya itu mengecewakan kita, kita menghargai gitu ya. Kalaupun mereka bohong, kita tetap kasih kepercayaan mereka bisa kembali lebih baik gitu. Kita menghindari komunikasi menyimpang. Kenapa? Karena kalau kita nggak sabar di hari ini, kita sangat mungkin kalah perang ya. Makanya penerimaan, penghargaan, pujian itu hari ini harus concern besar. Kenapa? Kalau enggak, mereka akan cari tempat lain. Sudah ada nih komunitas LGBT yang siap menerima, komunitas narkoba yang siap menerima gitu ya, atau yang paling dekat buat anak-anak kalau perempuan misalnya arahnya ke pacaran, mereka cari sosok penyayang yang lain. Kalau laki-laki misalnya yang paling besar itu godaannya ya ke komunitas-komunitas yang sifatnya games ya buat teman mereka, karena mereka merasa feel lonely,
maka pertemanan mereka bangun di situ. Udah sekarang masalahnya kita sendiri juga gitu ya, seringkali sibuk ya. Nah masalahnya kalau kita sibuk, nggak banyak interaksi sosial bersama anak-anak, kapan kita nanya perasaan, kapan kita nanya pandangan, kapan kita punya waktu untuk menyatakan pujian, penerimaan dan penghargaan kepada mereka gitu ya. Apalagi kalau banyak praktek komunikasi menyimpang ya, mereka sering dikasarin, mereka sering dimarahin, bahkan kita berbuat zalim atau kemarahan kita berlebihan. Jadi mereka nggak merasa dicintai, nggak merasa dihargai, padahal proses cinta itu sebab akibat. Nah, sekarang PR kita bagaimana anak-anak itu mencintai sesuatu yang kita juga suka, yang Allah juga suka, yang Rasulullah juga suka. Karena kita akan menghabiskan banyak waktu pada sesuatu yang kita cintai. Sekarang ibu lebih banyak apa? Bapak lebih banyak apa? Ya itulah yang kita banyak kerjain sebagai ladang amal kita yang paling utama. Nah, kalau kita cinta pada kebaikan, maka pasti kita juga akan banyak menghabiskan waktu pada hal itu. Nah, hari ini anak-anak banyak yang belum ketemu tentang hal baik apa yang kemudian mereka cintai. Ya, salah satunya karena mereka nggak tahu siapa diri mereka, nggak tahu potensi apa, jadi akhirnya nggak tahu harus ngapain untuk meraih itu. Makanya concern selanjutnya jadi smart parent adalah temukan, ayo potensi apa yang ada di anak-anak supaya apa kita bisa nyibukin mereka ya pada hal-hal yang memang positif sesuai dengan keunikan potensi ini. Karena Allah udah janji di Al-Quran, kita tuh bakal berbuat menurut keadaan kita masing-masing. Nah, keadaan kita itu salah satunya adalah potensi kita. Nanti kita akan punya peran apa di masa depan, itu akan sangat tergantung potensi kita juga. Nah, makanya dari kecil, sebelum nanti masuk pada masa-masa mereka sangat mudah ingin masuk ke hal-hal yang sia-sia, kita sibukkan. Kita sibukkan mereka pada pengejaran cita-cita yang diawali dengan kesadaran mereka tentang dirinya. Ya, jadi dari kecil kita kasih tahu ya, yang benar, yang penting buat bekal hidup mereka. Jangan kasih buku sampah, jangan kasih film sampah, jangan kasih lagu sampah, gitulah. Ya, sehingga mereka punya wawasan yang cukup, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan belajar yang baik, gitu ya, sehingga mereka bisa menggunakan ilmu yang mereka dapatkan itu untuk diterapkan dalam konteks kehidupan. Kita latih mereka kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, kita latih mereka bersikap berpikir secara rasional, kita latih mereka bertindak efektif dan efisien di dalam kehidupan, kita latih mereka punya kemampuan memecahkan masalah. Bahkan mudah-mudahan dari habits belajar, habits berkarya, habits eksplorasi, nanti tumbuh jadi anak-anak yang suka menciptakan hal yang baru. Nah, makanya dari kecil juga kita sering gitu ya merangsang mereka untuk melihat masalah yang membuat mereka punya wawasan baru terhadap itu gitu ya. Kita sering menyodorkan mereka kegiatan yang produktif supaya terminimalisir hal-hal yang sia-sia terutama bersama gadget. Kalaupun mau bersama gadget, pilihkan juga yang mendorong hal-hal produktif. Banyak inspirasi-inspirasi gadget yang kalau setelah nonton anak itu bisa melakukan sesuatu, anak itu bisa berbuat sesuatu ya. Bahkan juga termasuk mengasah kepedulian lingkungan sosial dan melihat kondisi umat ini bisa dibantu dengan gadget. Sehingga kalau mereka sadar potensi mereka apa, minat mereka apa, bakat mereka apa, mereka punya keimanan yang kuat, mereka selalu merasa diawasi Allah, mereka menjadikan Rasulullah teladan, nanti kemudian mereka lihat lingkungan butuh apa. Mereka lihat dunia sedang butuh apa. Mudah-mudahan mereka jadi punya visi misi. Kalau sudah punya visi misi, aku mau ngapain di muka bumi ini, bidangnya kira-kira di mana. Nah, mudah-mudahan mereka akan mengisi masa muda itu lebih banyak pada hal-hal yang mengejar cita-cita itu, mengarahkan energi mereka untuk meraih visi misi itu, termasuk serius dalam hal belajar, serius dalam hal mengejar cita-cita. Nah, di masa muda pada saat mereka harus melatih diri gitu ya, ketemu masyarakat, memecahkan lingkungan, silakan kita siapkan hal-hal yang membuat mereka bisa mengaktualisasi diri dalam kegiatan-kegiatan bermanfaat. Salah satunya adalah mengajarkan life skill tertentu dan juga melatih kemandirian mereka. Jadi mudah-mudahan pas masa-masanya mereka masuk remaja pengen cari eksistensi, mereka punya tema-tema yang baik. Oh iya ya, aku pengen jadi ahli apa, aku pengen menghafal Al-Quran. Sehingga
waktunya lebih banyak pada hal-hal yang produktif. Kalaupun ada sisa-sisanya untuk hiburan silahkan, tapi tetap dijaga untuk tidak sampai kemudian menghapus kebaikan yang sudah mereka lakukan. Atau tadi kalau sampai merusak fikroh mereka, merusak orientasi kehidupan mereka. Kadang-kadang anak-anak itu hanya ingin tahu apa sih yang sedang tren, tapi mudah-mudahan dengan kita terus mendampingi mereka tetap memilih apa yang baik ya, sehingga teknologi yang ada yang disajikan itu cuma tambahan kebaikan ya, jadi alat untuk menambah ibadah ya di mata Allah. Kita pakai gadget untuk belajar, dengan gadget kita bisa mengenal kebesaran Allah. Masya Allah, kita dulu nggak belajar pakai video-video, hari ini luar biasa ya. Video-video itu membuat kita semakin wow tentang kemahabesaran Allah. Silakan pakai gadget untuk membuat mereka semakin tunduk dan taat kepada Allah. Silakan pakai gadget untuk membuat mereka semakin peka, peduli, dan kemudian muncul rasa ingin bermanfaat. Silakan pakai gadget supaya mereka bertambah skillnya, lebih profesional dalam bekerja. Banyak kelas-kelas online yang membuat kita bisa men-upgrade skill dan punya sertifikasi gitu ya. Silakan pakai gadget untuk membuat kita semakin memperbaiki diri dan punya keinginan untuk memperbaiki lingkungan. Karena gadget juga bisa gitu ya menjadi sarana untuk kita bisa berkontribusi kepada peradaban. Silakan pakai gadget ya untuk silaturahmi ya. Di situ kita bisa menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kita bisa tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Kita bisa menyambung silaturahim dengan gadget. Kita bisa zikir dengan gadget, bahkan kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar dengan gadget. Bahkan dengan gadget hari ini sangat mungkin kita terhubung dengan peluang amal-amal soleh yang membuat kita bisa beramal jariah. Seperti sedekah hari ini yang lebih dikelola dengan bantuan teknologi digital sehingga lebih banyak kebermanfaatan yang mampu tersebar. Dan yang pasti kita juga pakai gadget untuk kegiatan ekonomi kita. Nah, masalahnya adalah kapan anak ini sudah mau diajak untuk mengarah gadget itu pada hal yang kebaikan. Selama anak-anak itu masih belum ajak, masih belum bijak, kita masih terus dampingi. Ya, kalau sampai terlanjur kecanduan pada hal-hal yang bermanfaat, kita yang pertama kali minta maaf sama anak-anak karena kita yang lalai mendidik mereka, gitu ya. Kita harus sering berkomunikasi, ya, berbicara soal masalah efek buruk dari gadget. Kita harus punya posisi supaya masih di-count sama anak-anak itu sebagai orang tua yang punya otoritas. Ini yang paling parah itu adalah kalau sudah hidup di era digital, kitanya sampai nggak punya tempat untuk punya speak up di hadapan anak-anak, aturan itu seperti apa. Jadi siapa bosnya? Padahal kita sendiri yang ngasih gadget kepada anak-anak, tapi kita sendiri yang sampai tidak bisa mengatur penggunaannya. Jadi harus jadi satpam gadget supaya terbentuk habit, sampai habit itu jadi suatu hal yang kebaikan. Selama masih itu saya masih ngatur, saya masih pakai family link. Anak saya bilang sama temannya, saya lihat di chattingan yang gak enak banget sebenarnya pakai family link. Aku dibatasin cuma 3 jam 1 hari. Ya kalau nggak seperti itu, harus nunggu sampai kamu dewasa dan mampu mengatur kegiatan kamu sendiri sehingga memastikan gitu ya bahwa gadget itu cuma little part dari keseharian kamu. Ya masih pakai family link karena apa? Karena kalau install sesuatu masih harus izin. Masih pakai family link karena kita masih ngontrol berapa jam dia ada di mana, berapa jam dia menggunakan apa, sehingga kita bisa berdiskusi apa yang kamu lakukan. Kita bisa lihat histori mereka. Kadang-kadang histori mereka kemana-mana, nggak apa-apa, itu bagian dari perjalanan mereka untuk belajar, menguji ya mana yang baik, mana yang benar. Tapi kita masih dampingin. Ini menurut kamu ada manfaatnya enggak? Ini menurut kamu ada manfaatnya enggak? Gitu kan? Ini baik atau enggak? Mereka sebenarnya masih punya kemampuan untuk menilai, tapi kadang-kadang mereka ingin tahu apa yang kemudian digandrungi oleh teman-temannya. Nah, di masa-masa itu, di masa mereka lagi mencari jati diri, di masa mereka sedang menguji mana sih yang benar, mana yang salah, di masa mereka lagi pengen mencoba itu, mudah-mudahan kita menjadi tetap di-count sebagai sahabat yang mempengaruhi mereka. Makanya tadi berbicara soal itu, slide-slide awal soal masa-masa kecil itu nanti akan jadi refleksi pas sudah besar. Kalau kelewat di masa itu, banyak sekali hal-hal yang harus kita susul di masa yang akan datang. Kita jadi nggak bisa menguasai anak kita sendiri. Kita jadi nggak bisa menguasai pikiran anak sendiri. Kita merasa bahwa fisik mereka ada di rumah, tapi pikiran dan hati mereka udah kemana-mana. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini.
pada akhirnya kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Saya itu kalau masih kecil-kecil gadgetnya kan belum punya ya. Anak-anak saya itu punya gadget karena janji kalau sudah ziyadah 30 juz hadiah mereka gadget. Itu pun masih pakai family link. Cuma satu anak yang benar-benar saya lepas karena dia sudah di luar negeri. Pada saat itu juga saya betul-betul masih terus memohon kepada Allah, ya Allah, saya tidak tahu lagi apa yang dilihat oleh anak-anak saya gitu ya. Saya sudah tidak bisa lagi mengontrol historinya. Saya nggak tahu apa lagi yang mereka install. Saya cuma berdoa kepada Allah, semoga Allah itu selalu menjaga anak saya dalam ketaatan kepada Allah gitu ya. Dan pada saat itu terasa sekali bahwa kewajiban kita tuh hanya menyampaikan, kecil kita kasih fondasi keimanan, besar kita ajarin tentang Islam, kenalkan Rasulullah. Setelah itu kita betul-betul pasrah dan gak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali berharap sama Allah. Berharap Allah menjaga, berharap dengan gadgetnya betul-betul Allah menjadikan hal itu gitu ya sebagai tambahan kebaikan di mata Allah gitu ya. Sementara hari ini masih sangat-sangat mungkin ya anak kita yang jauh dari pandangan mata kita. Atau bahkan dekat di kita tapi Allah menguji kita. Gitu. Ternyata mereka kemana-mana pikirannya, kemana-mana browsingnya. Karena anak-anak hari ini juga pintar banget. Nyembunyiin histori, nyembunyiin apa. Nah kadang-kadang kita juga harus canggih. Dilihat, diajak bicara. Kalaupun menemukan pada saat mereka lagi ngakal-ngakalin, kemana-kemana itu. Kita tetap harus dalam posisi yang tidak sangat kemudian marah dan membuat mereka lari, tapi betul-betul harus mendampingi mereka untuk membuat mereka tetap percaya bahwa saya itu orang tua, percaya kamu bisa lebih baik, percaya kamu bisa lebih bijaksana menggunakan gadget. Ya, jadi jangan sampai ada password di antara kita dan anak-anak, ya, yang membuat kita jadi nggak bisa mengakses apa yang mereka lakukan. Selama kita belum yakin bahwa anak-anak sudah betul-betul samina wa atona dan ajak sedang mengejar kehidupan akhiratnya, maka selama itu pula lah pendampingan kita masih terus ada gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.